sang kaya yang sombong. Di pusat negeri Sultan, berdiri istana megah milik Rauf Al-Mahdi, pemuda kaya raya pewaris dinasti pedagang besar. Hartanya melimpah, kendaraan mewah berjejer, dan pelayan selalu mengikutinya kemanapun. Namun satu sifat menutup semua keagungan itu, kesombongan. Ia berjalan dengan dagu tinggi, memerintah dengan nada kasar, dan memandang rendah siapapun yang baginya tidak selevel. Jangan menatapku lama-lama. Bekerja saja dengan benar, bentaknya pada pelayan. Sultan, warga, bahkan kerabat, semua mengenalnya sebagai si kaya angkuh. Tapi roda kehidupan tidak pernah diam. Badai finansial yang menghancurkan. Musim perdagangan berubah drastis. Pelabuhan utama Sultan tertutup karena konflik antar kerajaan. Perdagangan rempah, sumber utama kekayaan keluarga Al-Mahdi, terhenti. Dalam rapat darurat, penasihat berdiri dengan wajah pucat. Tuan, seluruh investasi luar negeri kita membeku. Kontainer tertahan. Ban menutup akses dana. Rauf tertawa sinis. Tidak mungkin. Kekayaan Al-Mahdi tidak mungkin habis. Namun kenyataan lebih keras dari keangkuhannya. 2 minggu kemudian, seluruh aset keluarga dinyatakan bangkrut. Istana disita. Kredit macet. Investor menuntut ganti rugi. Kerabat yang dulu mengelilingi Rauf mulai menjauh. Dan akhirnya, ia jatuh sangat jauh. Dari istana ke rumah reot. Rauf kini hidup di rumah kecil peninggalan pamannya di pinggir kota Sultan. Rumah itu sempit, berdebu, tanpa listrik stabil. Dari ribuan pelayan, kini ia hidup sendirian. Ia mencoba mencari bantuan, namun semua menolak. Maaf, Tuan. Semua orang takut terlibat masalah finansial Tuan. Tidak bisa, kami juga sedang kesulitan. Bahkan teman yang dulu ikut berpesta bersamanya kini berpura-pura tidak mengenalinya. Malam-malamnya dilalui dengan lapar dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, Rauf merasa kecil. Hari pertama meminta tolong. Karena tidak punya uang, Rauf berjalan ke pasar untuk mencari makanan murah. Ia duduk di pinggir jalan. Kakinya lemas. Perutnya kosong. Orang-orang mengenalinya dan berbisik, "Itu Tuan Rauf." Yang dulu sombong itu. Kesombongan memang berbuah begitu. Rauf menunduk. Air matanya menetes, tapi ia cepat menghapusnya, masih memegang ego yang retak. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. "Assalamualaikum, Tuan. Anda terlihat sangat lelah, mari duduk di sini." Seorang wanita muda dengan pakaian sederhana menawarkan segelas teh dan sepotong kue hangat. Namanya Ayla Safira. Wanita salehah, murah senyum, dan dikenal sebagai penjual kue paling ramah di pasar itu. Kebaikan yang tidak pernah dikenalnya. Ayla memberikan makanan tanpa menanyakan bayaran. "Tidak apa-apa, Tuan. Anggap ini sedekah." Rauf, yang terbiasa dilayani karena kemewahan, kini dilayani karena kebaikan. Itu membuatnya terdiam. "Aku tidak bisa membayarmu," ucap Rauf lirih. Ayla tersenyum, lembut dan tulus. "Allah akan membayar untukku." Rauf menunduk. Kalimat itu lebih menyentuh hatinya daripada kekayaan yang pernah ia miliki. Awal perubahan. Keesokan harinya, Rauf kembali ke lapak Ayla. "Aku ingin bekerja," katanya canggung. Ayla terkejut, tapi tersenyum. "Kalau begitu, bantu aku membawa bahan-bahan." Hari-hari pertama penuh perjuangan.
Rauf tidak terbiasa bekerja keras. Ia sering kelelahan, tangan lecet, badan pegal. Namun Ayla tidak pernah marah. Ia sabar mengajarkan semuanya. Dan diam-diam, hati Rauf mulai lembut. Mengenal kehidupan yang sebenarnya. Setiap hari bersama Ayla, Rauf belajar tentang kehidupan. Ia melihat Ayla bersedekah meskipun dagangannya belum habis. Ia mendengar Ayla membaca doa sebelum membuka lapak. Ia melihat Ayla tersenyum pada semua orang, kaya atau miskin. "Kenapa kau sebaik ini?" tanya Rauf suatu hari. Ayla menjawab sederhana, "Karena hidup ini singkat. Jangan dihabiskan dengan kesombongan." Jawaban itu menusuk hati Rauf. Saat luka hatinya terbuka. Suatu malam, Rauf bercerita tentang masa lalunya kepada Ayla. Tentang istana. Tentang kemewahan. Tentang kesombongan yang akhirnya menghancurkannya. Ayla mendengarkan tanpa menghakimi. "Aku dulu buta," kata Rauf. Ayla meletakkan tangannya di pundaknya, sopan dan penuh empati. "Yang penting bukan masa lalu, tapi apa yang kau lakukan sekarang." Untuk pertama kalinya sejak kejatuhannya, Rauf menangis tanpa malu. Usaha bersama. Dalam beberapa bulan, usaha Ayla berkembang. Dengan pengalaman bisnis Rauf dan kerajinan Ayla, mereka membuka kedai kue kecil bernama Kekayaan Baru yang terbenam dalam kesederhanaan. 2 tahun kemudian, kedai mereka berkembang menjadi 3 cabang di seluruh Sultang. Pemasukan besar mulai mengalir. Namun kali ini Rauf berbeda. Ia memakai baju sederhana. Ia ikut menyalurkan zakat. Ia sering memberi makan anak yatim. Orang-orang mulai berkata, kini Rauf jauh lebih mulia daripada dulu. Dan itu benar. Benih cinta yang halus. Setiap malam, setelah menutup toko, Rauf dan Ayla duduk di bawah lampu kecil dan menghitung pemasukan. Namun di sela-sela itu, keduanya saling menatap, diam-diam menyimpan rasa yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari harta. Suatu hari, Ayla berkata, "Tuan Rauf, aku bangga denganmu." Rauf tersentak. Itu kali pertama ada yang bangga padanya bukan karena kekayaan. Godaan masa lalu. Tidak semua berjalan mulus. Ketika usaha mereka semakin terkenal, orang-orang dari masa lalu Rauf kembali muncul. Rekan-rekan lama, mantan teman pesta, bahkan wanita-wanita yang dulu menyanjungnya. Mereka mencoba mendekatinya lagi. Namun Rauf berkata dalam hati, "Aku tidak ingin kembali pada diriku yang lama." Ia menjaga diri, untuk Allah, untuk kebaikan baru, dan untuk Ayla. Pengakuan perasaan. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Rauf membawa Ayla ke tepi sungai kecil di belakang kedai pertama mereka. Ia menatap Ayla dengan mata yang bergetar. "Ayla, kau menyelamatkanku dari kehancuran. Kau mengajarkan aku menjadi manusia lagi." Ayla menunduk, pipinya memerah. "Aku bukan siapa-siapa, Rauf. Aku hanya ingin membantumu." Rauf menggenggam tangannya pelan. "Tidak. Kau adalah cahaya terbesar dalam hidupku. Jika kau berkenan, aku ingin meminangmu." Ayla menitikkan air mata bahagia. "Aku menerimanya, Rauf." Pernikahan yang penuh keberkahan. Pernikahan mereka sederhana tetapi penuh keberkahan. Tidak mewah, tidak megah, tapi hangat, tulus, dan dipenuhi doa. Orang-orang yang dulu membenci Rauf kini duduk tersenyum, kagum melihat perubahan dirinya. Di hari itu, Rauf berkata, "Kekayaan terbesar bukan harta, tapi hati yang menemukan kedamaian." Ayla menatapnya penuh cinta.
Ia tahu, Rauf bukan lagi lelaki sombong yang ia temui di pasar dahulu. Kaya kembali, tapi tidak pernah sombong. Beberapa tahun kemudian, usaha mereka menjadi jaringan toko terbesar di Sultang, tanda centang tebal 12 cabang. Tanda centang tebal ratusan karyawan. Tanda centang tebal program sosial untuk fakir miskin. Tanda centang tebal beasiswa untuk anak yatim. Rauf dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Di rumah mereka yang indah namun sederhana, Ayla duduk bersama Rauf memandang senja. Rauf berkata pelan, "Jika dulu aku tidak jatuh, aku tidak akan menemukanmu." Ayla menggenggam tangannya. "Kejatuhanmu adalah awal dari takdirmu, Rauf." Rauf menatap istrinya dengan mata penuh syukur. "Kau adalah berkah yang tidak pernah aku duga." Dan di bawah cahaya senja Sultang, mereka tahu, kekayaan bisa hilang. Kesombongan bisa runtuh. Tapi cinta dan kebaikan akan selalu membangun kembali hidup yang hancur. Ujian di tengah keberkahan. Tahun-tahun berlalu, dan kerajaan Sultang memasuki masa keemasan perdagangan kembali. Kota ramai, pelabuhan hidup, dan rezeki mengalir deras. Usaha Rauf dan Ayla semakin berkembang, bukan hanya kue, tetapi juga sekolah memasak gratis untuk anak yatim dan ibu tunggal. Namun seperti semua kisah manusia, tidak ada hidup yang tanpa ujian. Suatu pagi, saat Rauf baru saja tiba di cabang ke-13 yang sedang dibangun, seorang penasihat kerajaan datang terburu-buru. "Rauf Al-Mahdi, Sultan memanggil Anda segera." Ini mendesak. Rauf terdiam sejenak. Sudah bertahun-tahun ia tidak dipanggil oleh keluarga kerajaan. Dulu ia terbiasa masuk istana dengan sombong, kini ia masuk dengan hati yang lebih rendah. Ayla yang turut mengantar berbisik lembut, "Pergilah, Rauf. Aku yakin ini bukan keburukan. Allah bersamamu." Rauf menggenggam tangan istrinya sebentar, lalu berangkat. Saat Rauf memasuki aula istana, Sultan yang telah menua duduk di singgasananya dengan wajah muram. "Rauf Al-Mahdi," ucapnya pelan. "Ada krisis baru, dan kerajaan membutuhkanmu." Rauf mengangguk hormat. "Jika aku mampu menolong, aku akan melakukannya." Sultan menghela napas panjang, seorang pedagang asing yang kejam menimbun bahan makanan pokok dan membuat harga melambung. Rakyat menderita. Kami butuh orang yang ahli berdagang, tapi juga berhati jujur. Rauf menunduk. "Izinkan aku membantu." Beberapa jam kemudian, Rauf berjalan menyusuri gudang-gudang besar di pelabuhan. Puluhan kontainer terisi penuh gandum dan bahan pokok lain, ditahan untuk dijual dengan harga tinggi. Ia mengetuk pintu kantor pedagang itu. "Tidak. Kau adalah cahaya terbesar dalam hidupku. Jika kau berkenan, aku ingin meminangmu." Ayla menitikkan air mata bahagia. "Aku menerimanya, Rauf." Pernikahan yang penuh keberkahan. Pernikahan mereka sederhana tetapi penuh keberkahan. Tidak mewah, tidak megah, tapi hangat, tulus, dan dipenuhi doa. Orang-orang yang dulu membenci Rauf kini duduk tersenyum, kagum melihat perubahan dirinya. Di hari itu, Rauf berkata, "Kekayaan terbesar bukan harta, tapi hati yang menemukan kedamaian." Ayla menatapnya penuh cinta. Ia tahu, Rauf bukan lagi lelaki sombong yang ia temui di pasar dahulu. Kaya kembali, tapi tidak pernah sombong. Beberapa tahun kemudian, usaha mereka menjadi jaringan toko terbesar di Sultang, tanda centang tebal 12 cabang. Tanda centang tebal ratusan karyawan. Tanda centang tebal program sosial untuk fakir miskin. Tanda centang tebal beasiswa untuk anak yatim.
Rauf dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Di rumah mereka yang indah namun sederhana, Ayla duduk bersama Rauf memandang senja. Rauf berkata pelan, "Jika dulu aku tidak jatuh, aku tidak akan menemukanmu." Ayla menggenggam tangannya. "Kejatuhanmu adalah awal dari takdirmu, Rauf." Rauf menatap istrinya dengan mata penuh syukur. "Kau adalah berkah yang tidak pernah aku duga." Dan di bawah cahaya senja sultang, mereka tahu kekayaan bisa hilang. Kesombongan bisa runtuh. Tapi cinta dan kebaikan akan selalu membangun kembali hidup yang hancur. Ujian di tengah keberkahan. Tahun-tahun berlalu, dan kerajaan sultan memasuki masa keemasan perdagangan kembali. Kota ramai, pelabuhan hidup, dan rezeki mengalir deras. Usaha Rauf dan Ayla semakin berkembang, bukan hanya kue, tetapi juga sekolah memasak gratis untuk anak yatim dan ibu tunggal. Namun seperti semua kisah manusia, tidak ada hidup yang tanpa ujian. Suatu pagi, saat Rauf baru saja tiba di cabang ke-13 yang sedang dibangun, seorang penasihat kerajaan datang terburu-buru. "Rauf Al-Mahdi, Sultan memanggil Anda segera." Ini mendesak. Rauf terdiam sejenak. Sudah bertahun-tahun ia tidak dipanggil oleh keluarga kerajaan. Dulu ia terbiasa masuk istana dengan sombong, kini ia masuk dengan hati yang lebih rendah. Ayla yang turut mengantar berbisik lembut, "Pergilah, Rauf. Aku yakin ini bukan keburukan. Allah bersamamu." Rauf menggenggam tangan istrinya sebentar, lalu berangkat. Saat Rauf memasuki aula istana, Sultan yang telah menua duduk di singgasananya dengan wajah muram. "Rauf Al-Mahdi," ucapnya pelan. "Ada krisis baru, dan kerajaan membutuhkanmu." Rauf mengangguk hormat. "Jika aku mampu menolong, aku akan melakukannya." Sultan menghela napas panjang. Seorang pedagang asing yang kejam menimbun bahan makanan pokok dan membuat harga melambung. Rakyat menderita. Kami butuh orang yang ahli berdagang, tapi juga berhati jujur. Rauf menunduk. "Izinkan aku membantu." Beberapa jam kemudian, Rauf berjalan menyusuri gudang-gudang besar di pelabuhan. Puluhan kontainer terisi penuh gandum dan bahan pokok lain ditahan untuk dijual dengan harga tinggi. Ia mengetuk pintu kantor pedagang itu. Seorang pria gemuk dengan janggut tebal keluar dengan tawa angkuh. "Rauf Al-Mahdi, sang mantan kaya yang jatuh miskin. Sekarang apa? Mau memohon padaku?" Rauf tidak terpancing. Ia hanya berdiri tegap, menatap lelaki itu tanpa benci. "Aku datang untuk meminta satu hal sederhana," kata Rauf. "Lepaskan stok makanan. Rakyat kelaparan." Pedagang itu tertawa keras. "Kalau aku lepaskan, keuntunganku hilang. Kau pikir dunia ini bergerak karena belas kasihan? Tidak, Rauf. Dunia bergerak karena mereka yang berkuasa." Rauf tersenyum tipis, bukan mengejek, tetapi memahami. Ia pernah menjadi seperti itu. "Dulu aku berpikir seperti itu," ucap Rauf pelan. "Tapi aku salah." Ia lalu mengeluarkan sebuah berkas. "Ini kontrak. Aku akan membeli semua stokmu dalam jumlah besar dengan harga wajar. Kerajaan akan menyalurkannya pada rakyat." Pedagang itu melotot. "Kau punya uang sebanyak itu?" Rauf mengangguk. "Aku tidak membiarkan saudara-saudaraku kelaparan demi keuntungan pribadi." Setelah perdebatan panjang, pedagang itu akhirnya menyetujui. Kesepakatan pun terjadi. Ketika kereta-kereta besar mulai membawa keluar bahan makanan, warga kota bersorak.
Sultan menggelar pengumuman bahwa harga bahan pokok kembali stabil. Dan nama Rauf kembali disebut rakyat. Bukan sebagai si kaya angkuh, melainkan Rauf Al-Mahdi, penolong negeri. Malam itu, Rauf kembali ke rumah. Ayla menyambutnya dengan senyum hangat. Bagaimana? Tanyanya pelan. Rauf menarik napas lega. Semua selesai. Rakyat tidak akan kelaparan. Ayla menatapnya dengan bangga. Aku tahu, Rauf, hatimu selalu lebih besar daripada hartamu. Rauf memeluk istrinya erat. Tidak, kau yang membuat hatiku berubah. Dan malam itu, di bawah langit sultan yang penuh bintang, Rauf menyadari satu hal, dahulu, ia pernah kehilangan segalanya. Kini, ia justru memiliki sesuatu yang lebih besar dari kerajaan manapun, hati yang bersyukur, dan keluarga yang penuh cinta. Perjalanan ke negeri Asamar untuk membawa kedamaian. Beberapa bulan setelah krisis pangan mereda, sebuah kabar mendesak tiba di Istana Sultan. Utusan dari negeri Asamar, kerajaan tetangga di utara yang terkenal dengan pegunungan zamrudnya, datang dengan wajah penuh kegelisahan. Ketika Sultan menerima mereka, Rauf ikut duduk sebagai penasihat kehormatan. Wahai Sultan, kata pemimpin rombongan itu, negeri kami sedang berada di ambang perang saudara. Dua suku besar, suku Darim dan suku Kamar, bertikai memperebutkan hak dagang di jalur utara. Jika pertikaian ini berlanjut, ratusan ribu rakyat akan menderita. Sultan mengangguk pelan. Dan apa yang kalian inginkan? Utusan itu menunduk dalam-dalam. Kami meminta bantuan, seseorang yang bijaksana, adil, dan memahami perdagangan lebih dari siapapun. Nama Rauf Al-Mahdi telah sampai ke telinga kami. Rauf terkejut, memandang Sultan. Sultan tersenyum kecil. Rauf, mereka ingin kau pergi ke Asamar sebagai mediator. Kau tidak membawa pasukan, hanya membawa kebijaksanaan. Ayla yang mendengar kabar ini di rumah terdiam sejenak. Ia menatap suaminya dalam cahaya senja. Ini bukan perjalanan yang mudah, kata Ayla pelan. Rauf menggenggam tangan istrinya. Aku takut meninggalkanmu, tapi lebih takut melihat negeri lain hancur ketika aku bisa mencegahnya. Ayla tersenyum lembut. Pergilah, Rauf. Jika niatmu untuk kedamaian, Allah akan menjagamu. Dan malam itu, Rauf bersiap untuk perjalanan yang mungkin mengubah sejarah dua negeri. Perjalanan menembus pegunungan Zamrud. Karavan Rauf bergerak melalui gurun luas, lembah berpasir, dan akhirnya memasuki pegunungan hijau Asamar. Kabut tipis bergulung di antara tebing, dan udara terasa lebih dingin. Di sepanjang perjalanan, Rauf melihat desa-desa yang hancur, kedai yang tutup, dan wajah rakyat yang ketakutan. Perang belum terjadi, kata salah satu pengawal asing, tapi ketakutan sudah menghancurkan hidup kami. Rauf menunduk prihatin. Pertemuan dengan dua pemimpin yang bertikai. Di ibu kota Asamar, dua pemimpin suku menunggu. Satu, Amir Darim bertubuh besar, keras, penuh harga diri. Dua, Hakim Kamar lebih tenang, tetapi curiga dan mudah tersinggung. Keduanya duduk berjauhan, saling memalingkan wajah saat Rauf masuk. Rauf memberi salam dan duduk di antara mereka, tanpa pengawal, tanpa tanda kebesaran, hanya pakaian sederhana. Amir Darim mendengus. Kau si pedagang yang dulu jatuh miskin itu? Apa yang kau tahu tentang konflik suku? Rauf tersenyum tipis. Aku tahu tentang sesuatu yang lebih berbahaya daripada perang, yaitu kesombongan. Hakim Kamar memandang Rauf dengan mata sempit. Kau berani bicara begitu? Aku pernah menghancurkan hidupku sendiri karena sifat itu,
jawab Rauf tenang. Sampai seorang wanita sederhana menyelamatkanku. Ruangan hening. Lalu Rauf berdiri di depan peta besar As-Samar. Pertikaian kalian bukan tentang kehormatan, katanya. Kalian hanya takut kehilangan kuasa atas jalur dagang. Tapi jika perang pecah, tidak akan punya apa-apa selain tanah yang terbakar. Ia menggeser peta. Jika kedua suku bekerja sama, dari menjaga keamanan jalur, kamar mengatur perdagangan, keuntungan kalian berlipat 3. Dan rakyat tidak menderita. Kedua pemimpin itu saling memandang, tetapi masih keras kepala. Rauf menyentuh hati mereka dengan kisahnya sendiri. Rauf menghela napas, lalu duduk di tanah. Dulu, katanya lirih, aku punya istana, ratusan pelayan, harta tak terhitung. Tapi aku sombong. Dan ketika badai datang, semuanya hilang. Ia menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tak ingin kalian kehilangan negeri yang kalian cintai. Amir Darim terdiam. Hakim kamar menunduk. Lalu Rauf berkata lagi, jika dua suku ini bersatu, As-Samar akan menjadi negeri terkuat di utara. Tetapi jika kalian berperang, kalian bukan hanya membunuh musuh, tapi membunuh masa depan anak-anak kalian. Hening panjang memenuhi ruangan. Akhirnya, Amir Darim berdiri. Kata-katamu mengingatkanku pada ayahku. Hakim kamar mengangguk. Aku tidak ingin dikenang sebagai pemimpin yang menghancurkan negeri. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kedua suku itu saling menatap tanpa kesepakatan perdamaian As-Samar. Di hadapan ribuan rakyat, di tengah lapangan kota, kedua pemimpin suku menandatangani perjanjian damai As-Samar, 2 suku, 1 negeri. Rakyat bersorak, anak-anak menari, dan perempuan menangis bahagia. Rauf berdiri di antara mereka, tanpa pangkat, tanpa mahkota, hanya pria yang pernah jatuh dan bangkit kembali. Kepulangan sang pembawa damai. Ketika Rauf kembali ke Sultan, Ayla menyambutnya di pintu rumah dengan mata yang berkaca-kaca. Aku rindu, kata Ayla, memeluknya. Rauf tersenyum. Aku pulang membawa kedamaian. Ayla mengusap pipinya. Dan Allah telah menjagamu, seperti janjinya. Rauf mencium kening istrinya, lalu menatap langit Sultan. Ia tahu, perjalanan itu bukan hanya menyelamatkan dua suku, tapi juga membuktikan bahwa seorang manusia, meski pernah jatuh sedalam-dalamnya, dapat menjadi cahaya bagi negeri lain. Senja terakhir di negeri Sultan. Puluhan tahun berlalu sejak perjalanan Rauf ke As-Samar membawa kedamaian. Usaha Rauf dan Ayla kini telah menjadi kerajaan bisnis yang tersebar di seluruh Sultan. Anak-anak mereka tumbuh dewasa, menikah, dan membawa nama keluarga itu dengan kehormatan serta akhlak mulia. Namun umur manusia tidaklah kekal. Pada suatu sore yang hangat, di rumah mereka yang sederhana namun indah, Rauf duduk di beranda sambil menatap langit jingga. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Keriput menghiasi wajahnya, namun sorot matanya tetap lembut seperti dulu. Ayla duduk di sampingnya, juga telah menua, namun tetap memancarkan ketenangan yang sama sejak hari pertama Rauf melihatnya di pasar mengenang semua perjalanan. Ayla berkata pelan, Rauf, ingatkah kau saat pertama kali datang ke lapakku mencari makanan? Kau bahkan tidak punya uang untuk membeli sepotong kue.